Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Lama sekali saya tidak bikin video karena saya habis melahirkan. Em, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara biar ASI kita itu banyak atau banjir gitu ya. Eh, Pengalaman saya, ini saya melahirkan anak ketiga. Jadi anak yang pertama itu dan yang kedua juga sama, saya pompa. Yang ketiga juga begitu, jadi saya ketiga-tiganya ini insya Allah maunya 2 tahun. Yang pertama dan yang kedua sudah 2 tahun menyusui, yang ketiga ini juga harus 2 tahun, jadi harus lanjut untuk pompa asi. Dan ini saya melahirkan ini sudah dapat 15 hari. Dan kegiatan pompa asi ini saya lakukan eh, sudah 5 hari ini ya, 5 hari ini. Jadi hasilnya tidak begitu banyak di freezer. Ada sekitar nanti aja ya saya tunjukkan gitu ya. Di sini saya akan berbagi tips tentang asi kita supaya lancar. eh, yang pertama adalah susui bayi Anda 2 jam sekali. Jadi eh, biar ASI kita itu terus berproduksi. Kalau disusui 2 jam sekali, jadi eh, ASI kita itu atau terus memproduksi, jadi hasilnya nanti bisa banyak. Jadi harus rutin, rutin menyusui terus 2 jam sekali, seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih. Jadi harus sering minum air putih. Sebelum menyusui minum, setelah menyusui minum, tidak hanya setelah makan minum. Jadi eh, sering, jadi di kamar ada, di tidak hanya di dapur meja makan. Jadi setiap ini mau nyusui atau setelahnya itu atau pas tidur pertengahan gitu saya selalu minum banyak. Jadi itu penting. Kalau kita kurang minum jadinya pusing. Jadinya pusing sekali kalau memang kita nyusui tapi minumnya sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, memijat memijat payudara kita saat kita mandi pagi dan mandi sore. Jadi dipijatnya bisa memutar atau bisa apa namanya, mengelus dari depan ke belakang, dari depan ke belakang dielus gitu ya, kemudian dari atas dielus lagi, dari bawah juga seperti itu dilakukan pas mandi pagi dan mandi sore. Kemudian yang keempat adalah makan yang kandungannya ini bisa memperlancar produksi ASI. Kan banyak makanan yang memperlancar produksi ASI. Bisa daun katuk, bisa bayam, wortel, kurma, buatin. Em, Masing-masing orang itu berbeda. Jadi ada orang yang makan daun katuk asinya bisa banyak, atau ada yang makan bayam juga asinya banyak. Kalau pengalaman saya, anak pertama itu asi saya bisa banyak dengan makan kacang hijau. Jadi air kacang hijau. Jadi kacang hijau itu ambil 1 genggam, kemudian kita rebus dengan 2 gelas air. Rebusan didihan pertama itu kita matikan. Jadi air didihan pertama itu nanti kalau sudah dingin kita campur gula, kemudian kita minum. Jadi saya minum itu 2 kali sehari.
Jadi tidak usah nunggu kacang hijaunya matang, hanya cukup air rebusan yang pertama itu yang kita minum. Itu di saat anak pertama saya itu memperlancar ASI. Kemudian kalau makanan saat anak kedua saya itu beda lagi. Saat anak kedua saya, ASI saya benar-benar lancar ketika ada seorang teman yang pulang umroh kemudian ngasih saya buah tin. Dan ketika makan buah tin itu luar biasa. Makan satu di satu hari itu ASINya bisa lancar sekali. Atau ketika buah tin tidak ada, saya ganti dengan kurma. Ketika saya makan kurma, itu ASI juga lancar. Tidak makan buah katuk, tidak makan sayur katuk, tidak makan kacang ijo, air rebusan kacang ijo, tapi hanya cukup makan buah tin atau kurma, itu lancar. Kalau untuk anak ketiga ini, saya makan semuanya. Saya makan sayur, makan nasi, makan buah, makan apapun. Ya, ASI saya alhamdulillah sampai sekarang ya lancar. Banyak, tetap banyak karena mungkin sudah anak ketiga. Jadi saya sudah hafal kalau harus makan banyak. Makanya agak gemukan ini. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam, jangan malas mompa ASI. Jadi eh, ketika ASI kita keluar saat nyusui, misalkan di sebelah kanan gitu ya, nanti kita bisa mompa untuk yang di sebelah kiri. Kalau itu sering dilakukan, maka produksinya bisa banyak dan simpanan ASI kita juga bisa banyak. Tapi kalau untuk saya sehari itu saya biasanya mompa sekali atau dua kali. Jadi tidak sering sih. Dan sekali saya mompa itu biasanya saya dapat 150 cc. Saya pakai ini untuk nyimpen di freezer. Di 150 cc itu sekali mompa untuk apa satu hari itu. Kemudian di hari yang sama pun kalau misalkan saya sempat dan memungkinkan, itu juga saya pompa lagi. Itu biasanya juga dapat 100 cc. 100 cc 120 gitu. Kadang ini kan untuk yang pertama biasanya 150, kemudian yang kedua juga sama 150, kadang juga 120. Jadi totalnya bisa 300-an lah, 300 atau bisa 2 botol kalau misalkan untuk satu hari kita mompa. Ini mompanya saya sudah mulai 5 hari ini. Jadi kebetulan di freezer ada 10 botol ASI. Sesudah 10 botol ASI yang saya pompa. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah berpikir positif. Kalau kita bisa menyusui, buat hati kita itu senang. Jadi produksi ASINya bisa banyak. Jadi jangan berpikiran kalau ASIku sedikit nggak keluar, enggak. Itu nanti akan membuat ASI kita memang sedikit. Jadi kalau kita berpikir positif, kemudian eh, berpikir kalau ASI kita banyak bisa menyusui, ya akan banjir sendiri dan akan banyak sendiri. Cukup itu aja yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.